Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ratih Ayu Pratiwi Nindya, SPD MPD. Saya merupakan dosen dari program studi Pendidikan Seni Rupa dari jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Bahan Ajar. Dalam video ini, saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya laksanakan dalam pembelajaran tersebut, antara lain yaitu meliputi penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DIA. Untuk memperjelas penjelasan tersebut, saya akan membagi menjadi beberapa poin penjelasan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan atau CPMK, materi pembelajaran, mode dan metode pembelajaran, dan juga sistem penilaian. Secara umum, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Bahan Ajar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan kode mata kuliah yaitu 18P01399 dengan bobot 2 SKS yang diberikan bagi mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini bersifat wajib. Mengapa mata kuliah ini perlu disampaikan? Mata kuliah ini diadakan bertujuan untuk membekali mahasiswa sebagai calon guru profesional agar mampu memahami tentang perencanaan pembelajaran seni rupa dan bahan ajar yang mencakupi beberapa hal, yaitu pengertian, model, metode, prinsip, unsur, dan komponen sebagai dasar dalam pengembangan perangkat pembelajaran seni rupa. Mengapa ini perlu disampaikan? Bahwa sebenarnya sebagai seorang calon guru pendidikan seni rupa, mahasiswa program studi pendidikan seni rupa ini dipersyaratkan untuk memiliki bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menyusun perencanaan pembelajaran secara sistematis, serta kreatif dan inovatif secara bertanggung jawab. Persyaratan ini penting dimiliki karena setiap guru dituntut untuk dapat mengajar secara profesional. Untuk dapat mengajar secara profesional, salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh guru adalah merencanakan secara terprogram bagaimana pembelajaran yang akan dia laksanakan nanti. Dalam konteks inilah, mata kuliah Perencanaan, Pembelajaran, dan Pengembangan Bahan Ajar diberikan kepada mahasiswa program studi pendidikan seni rupa agar mahasiswa nantinya memiliki bekal yang memadai ketika mereka nanti akan terjun mengajar di sekolah atau di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa capaian kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran pengembangan bahan ajar. Capaian pembelajaran mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Bahan Ajar tentu saja didasarkan dari 4 CPL yang telah dibuat oleh program studi. CPL-nya adalah sebagai berikut: CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Dari 4 CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK, yaitu CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu untuk memahami konsep perencanaan, prinsip, model, dan komponen dalam perangkat pembelajaran. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami model, pengembangan, komponen dalam perangkat pembelajaran seni rupa. Kemudian pada CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemahaman dalam rancangan perangkat pembelajaran seni rupa. Kemudian CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu untuk merancang perangkat pembelajaran seni rupa berbasis wawasan nilai konservasi budaya yang kreatif dan inovatif. Demikianlah tadi adalah deskripsi umum dan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai bagaimana penerapan aspek DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Bahan Ajar. Kita mulai dari delivery.
Aspek delivery dalam pelaksanaan mata kuliah perencanaan dan pengembangan bahan ajar ini berisi tentang bagaimana materi ini perlu disampaikan kepada mahasiswa. Materi pokok apa saja dalam pembelajaran perencanaan dan pengembangan bahan ajar ini? Ada beberapa materi pokok dalam pembelajaran, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar konsep belajar mengajar seni. Kemudian yang kedua adalah program perencanaan pembelajaran seni rupa. Kemudian yang ketiga adalah perumusan tujuan pembelajaran seni rupa. Kemudian yang keempat adalah penentuan materi dan kegiatan pembelajaran seni rupa. Kemudian yang kelima adalah perencanaan evaluasi pembelajaran seni rupa. Dan yang keenam adalah tugas proyek akhir, yaitu tugas proyek untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berisi RPP, materi ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Bagaimana materi ini nanti akan saya sampaikan kepada mahasiswa? Pembelajaran ini dirancang dalam 16 kali pertemuan yang saya dokumentasikan dalam bentuk RPS yang saya unggah dalam sistem akademik terpadu yang dimiliki oleh UNES, yaitu SIKADU. Dalam pelaksanaan pembelajaran, materi ini akan disampaikan dengan pendekatan student centered learning dan juga project based learning. Mengapa project based learning? Karena di Universitas Negeri Semarang memberikan anjuran kepada dosen untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan project based learning, sehingga saya melaksanakannya dalam mata kuliah yang saya ampu. Kemudian pembelajaran ini saya rancang dan disampaikan dalam bentuk blended, yaitu secara sinkronus, pertemuan luring di kelas, dan juga pertemuan daring via Zoom, dan juga dalam bentuk asinkronus. Bentuk asinkronus ini dilaksanakan melalui platform Elena atau e-learning learning management system yang dimiliki oleh UNES, dan juga aplikasi yang dimiliki UNES juga, yaitu ujian UNES. Di dalam kegiatan asinkronus ini, mahasiswa bisa secara mandiri untuk mengakses materi, referensi, tugas, proyek, dan juga evaluasi. Dalam aspek delivery ini adalah contoh dari aplikasi yang saya gunakan di dalam apps yang dimiliki oleh UNES. Yang pertama adalah SIKADU, kemudian Elena, dan yang ketiga adalah ujian UNES. Dan berikut ini juga saya tampilkan berupa tangkapan layar dari e-learning dari Elena UNES yang saya persiapkan untuk mata kuliah perencanaan dan pengembangan bahan ajar. Kemudian saya lanjutkan dengan aspek interaction dalam pelaksanaan pembelajaran perencanaan dan pengembangan bahan ajar. Dalam aspek interaction ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara saya untuk melakukan interaksi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran. Terdapat dua cara, yaitu yang pertama adalah secara synchronous learning dan yang kedua adalah asynchronous learning. Beberapa interaksi yang bisa dilakukan dalam synchronous learning ini antara lain dengan interaksi pertemuan luring di kelas dan juga interaksi pertemuan via daring via Zoom. Saya juga menggunakan aplikasi Kahoot untuk melaksanakan kuis yang dilakukan secara real time. Kemudian untuk asynchronous learning, saya menggunakan e-learning atau learning management system Elena yang dimiliki UNES. Di dalam Elena ini bisa mengakomodasi beberapa hal yang dilaksanakan secara asinkronus oleh mahasiswa secara mandiri, yaitu mahasiswa bisa melaksanakan diskusi dalam forum grup kelas virtual. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga bisa unggah tugas dan review tugas. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan tugas proyek. Kemudian kuis yang dilaksanakan secara mandiri, mengakses paparan materi dan juga referensi yang sudah saya siapkan. Demikian tadi untuk aspek interaction. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek assessment dalam pelaksanaan mata kuliah perencanaan dan pengembangan bahan ajar. Asesmen di sini bertujuan untuk mengukur bagaimana capaian dan keberhasilan mahasiswa selama mengikuti pelaksanaan perkuliahan. Ada 6 jenis assessment yang dilakukan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah dengan aktivitas partisipatif yang dilakukan dengan dalam bentuk diskusi dan presentasi berjumlah 15% bobotnya dari seluruh penilaian. Kemudian yang kedua adalah penilaian hasil proyek yang berupa pengembangan perangkat pembelajaran. Ini menempati bobot yang cukup tinggi, yaitu 40% dari total keseluruhan penilaian. Kemudian tugas
berupa analisis case study dengan bobot 10%, kemudian kuis dengan bobot 5%, kemudian ujian tengah semester berupa ujian tulis dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Demikianlah tadi adalah penjelasan mengenai 3 aspek dalam pelaksanaan perkuliahan, perencanaan dan pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman pelaksanaan pembelajaran mata kuliah perencanaan dan pengembangan bahan ajar yang telah saya lakukan dalam kondisi terlaksananya pertemuan ke-7 dengan materi pelatihan pembuatan tujuan pembelajaran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Hari ini Bu Ratih berjumpa kembali dengan teman-teman di mata kuliah perencanaan dan pengembangan bahan ajar pembelajaran seni rupa. Yang tujuannya adalah dari mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan teman-teman ya, supaya teman-teman nanti bisa mempersiapkan membuat perancangan gitu ya, perencanaan perangkat pembelajaran ketika nanti teman-teman akan mengajar di sekolah gitu. Jadi mungkin kita sedikit flashback ya. Ini kemarin beberapa pertemuan yang sudah berlangsung kemarin, Bu Ratih sudah sempat singgung bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun kita di perkuliahan ini ya, itu merupakan satu sinergi gitu, sebuah sistem dari beberapa komponen-komponen dalam pembelajaran. Oke, sudah siap kita mulai untuk materi hari ini. Mungkin nanti akan melibatkan teman-teman dalam berdiskusi gitu ya. Nanti teman-teman akan Bu Ratih ajak untuk berdiskusi dalam kelompok kecil. Nah, mungkin secara lebih mudahnya Bu Ratih buatkan skema seperti ini. Ya, jadi dalam satu lingkup pembelajaran itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan ini adalah yang akan kita capai. Ya, kita mau apa dalam pembelajaran itu? Goals-nya mau apa? Merunut pada apa? Ada kurikulum. Oke, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran. Tentu saja materi pembelajaran ini terdokumentasi di dalam bahan ajar. Ya, di semester kemarin di buku teks dan kurikulum teman-teman sudah mencoba membuat ya bahan ajar dan buku teks sudah ya. Oke, itu di dalamnya ada materi pembelajaran yang akan disampaikan di dalam pembelajaran. Kemudian ada juga strategi pembelajaran. Kalau strategi pembelajaran ini tentang apa? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Strategi itu apa? Teknik, cara, siasat, gitu ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan materi itu. Betul, untuk menyampaikan materi dari siapa ke siapa? Oke, caranya sedikit atau banyak? Banyak sekali, tergantung pada apa? Berbagai faktor ya. Ada bentuk materinya seperti apa ya kan, terus kemudian tergantung juga dari situasi dan karakteristik siswanya seperti apa. Kemudian sumber daya yang dimiliki sekolah ya kan, sumber daya yang dimiliki oleh guru, sumber daya yang dimiliki oleh siswa juga menjadi pertimbangan gitu ya, pertimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana penyampaian gitu ya, siasatnya guru untuk menyampaikan materi ini supaya bisa terdeliver gitu ya, tersampaikan itu seperti apa sih caranya yang tepat gitu ya. Oke, itu strategi. Kemudian ada penilaian pembelajaran. Kalau penilaian pembelajaran ini untuk apa? Untuk apa? Mengevaluasi apa? Hasil belajar gitu ya, untuk mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah mencapai tujuan atau belum gitu ya. Jadi dengan cara tadi melakukan penilaian pembelajaran ya. Oke, kesemuanya ini teman-teman ada tujuan, materi, kemudian penilaian pembelajaran, ada strategi, semuanya ini termaktub gitu ya, terkumpul jadi satu, bermuara di satu dokumen, yaitu perangkat pembelajaran. Nah, kemudian hari ini teman-teman, setelah Bu Ratih tadi mengulas beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, hari ini fokusnya adalah di pertemuan ini, pertemuan ke-7 ini ya, adalah untuk membuat tujuan pembelajaran yang didasarkan gitu ya
atas apa? Kurikulum, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian kompetensi. Kita sementara pakai kurikulum 2013 dulu, bahwa di dalam kurikulum 2013 khususnya seni budaya ada berapa KI? Ada berapa? 4. Ada 4 ya. KI yang pertama itu untuk afektif, kemudian yang kedua untuk aspek afektif, yang ketiga kognitif, yang keempat psikomotorik. Dari KI ini kemudian diturunkan menjadi beberapa kompetensi dasar ya. Untuk dokumen kurikulum 2013 saya rasa semuanya sudah punya ya, sudah pernah membaca dan sudah bisa mengidentifikasi dan sudah harapannya sudah bisa memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan di setiap kelas. Sebagai contoh ini Bu Rate akan ambilkan untuk kelas 7 khususnya yang seni rupa. Ya, di kelas 7 seni rupa bisa teman-teman identifikasi dari 1 KI pengetahuan terdapat berapa KD? 4. Oke, ada 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Materinya tentang apa? Coba bisa dibaca salah satu? Untuk yang kompetensi dasar yang 3.1 itu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Kemudian yang 3.2 memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Kemudian yang 3.3 memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan. Kemudian yang terakhir atau yang 3.4 memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Oke, terima kasih Mbak Sinta, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, dari yang sudah disampaikan Mbak Sinta kita ambil contoh kompetensi dasar yang 3 ya. Kita ambil contoh ada 3.1 sampai 3.4 ini. Kalau teman-teman lihat dari 3.1 ke 3.4 kompetensi yang harus ditempuh gitu ya, yang harus dimiliki itu semakin mudah atau semakin susah? Semakin susah. Dari 1 ke 4? Oke, kalau kita lihat identifikasi dari sini, setiap kompetensi ini punya tipikal kesulitan masing-masing gitu ya. Semakin ke bawah, grade-nya akan semakin tinggi, tingkat kesulitannya semakin tinggi. Nah, ketika nanti teman-teman mengajar, teman-teman ini dituntut untuk bisa menerjemahkan gitu ya, dari petunjuk awal ini gitu ya. Teman-teman perlu membuat perancangan gitu ya, perancangan yang lebih operasional. Misalnya di sini Bu Rate sudah coba buatkan satu bagan gitu ya. Mulai dari kompetensi inti ya 1, 2, 3, 4, kemudian turun menjadi KD tadi ya 1, 2, 3, 4. Dari KD tadi kemudian kita turunkan menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Kemudian dari indikator kemudian turun ke tujuan dan kemudian masuk ke materi yang pokok. Nah, sekarang kita akan latihan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Oke, sebagai contoh ini ya teman-teman ya, berarti sudah buatkan contoh nih. Di KD 3.1 yang pertama tadi ya, yaitu memahami konsep dan prosedur menggambar flora, fauna dengan berbagai bahan. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil melihat taksonomi Bloom. Silakan dibuka filenya. Kemudian kita akan melanjutkan ke merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, di dalam rumusan tujuan pembelajaran ada rumusnya yang mudah diingat. Apa Mbak? A, B, C, D. Betul, di dalam tujuan pembelajaran ada rumusnya A, B, C, D. A itu apa? Oke, betul. B? Betul. C? Oke, D? Degree. Oke, di sini ada contoh ya, berarti ada siapkan 2 contoh. Kita identifikasi bersama. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membuat karya ilustrasi dengan menggunakan teknik digital sesuai dengan gagasan yang dimiliki. A-nya siapa? Oke, B-nya siapa?
Oke, kemudian conditionnya menggunakan teknik digital. Ya, oke. Terus kemudian degree-nya sesuai dengan gagasan yang dimiliki. Oke, contoh yang kedua. Setelah mengamati demonstrasi di kelas, siswa dapat menjelaskan langkah menggambar flora sesuai prosedur. A-nya mana? Siswa. B-nya? Menjelaskan langkah menggambar flora. Oke, C-nya? Oke, betul. Kemudian degree-nya? Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Itu tadi adalah kita identifikasi bersama A, B, C, D. Ya, dalam tujuan pembelajaran di dalamnya terdapat audience, behavior, condition, dan juga degree. Oke, nah sekarang kita akan latihan, teman-teman ya. Kita akan latihan berdiskusi, gitu. Bu Rati akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Ya, kita bagi berdasarkan row ini aja ya, baris meja ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 belakang. Oke, apa yang harus kita diskusikan di pagi hari ini? Yang pertama adalah teman-teman akan merumuskan indikator, tujuan, dan materi pokok yang sesuai untuk kompetensi dasar kelas 7. Semuanya akan sama. Kelas 7, KD 3.1 dan 4.1. Semuanya sama. Tetapi masalahnya adalah, case-nya adalah, kasusnya adalah kita akan mencoba mengidentifikasi gitu ya. Bagaimana sih dengan KD yang sama gitu ya, tapi dalam kondisi yang berbeda, kira-kira ketika membuat indikator dan tujuan itu perlu menyesuaikan atau tidak? Perlu ya. Oke, oleh karenanya ada 5 kondisi yang nanti Bu Rati akan sebar kepada teman-teman. Yang pertama adalah, kelompok pertama adalah membuat indikator, tujuan, dan materi untuk sekolah yang posisinya ada di tempat yang terpencil atau di pelosok desa. Kemudian yang kedua adalah sekolah yang berada di daerah kecamatan yang dekat dengan kabupaten. Dan yang ketiga adalah sekolah standar nasional yang berada di kota atau kabupaten. Yang keempat adalah sekolah favorit di wilayah provinsi. Kemudian yang kelima, nah ini juga berkebutuhan khusus nih. Ini berkebutuhan khusus karena mereka adalah siswa-siswa dari sekolah yang berstandar internasional. Tentu treatmentnya pasti berbeda. Oke, Bu Rati akan memberikan form ini ya, form isian yang nanti teman-teman bisa isi secara berkelompok dengan hasil diskusi. Waktunya 5 menit, silahkan bisa dimulai. Oke, silahkan bisa dimulai diskusinya selama 5 menit. Nanti setelah 5 menit, Bu Rati mohon kepada salah satu perwakilan kelompoknya untuk bisa mempresentasikan ke depan. Oke, silahkan dimulai. Kelompok 1. Nah, ini kalau tadi Bu Rati sebutnya di sini posisinya di pelosok desa. Dari kelompok 1 kami mengambil sampel SMP-nya itu dari SMP Negeri 1 Nalugari. Di mana itu? Oh, di Jepara.
Saya akan membacakan kadanya terlebih dahulu. Kadanya yaitu memahami konsep dan prosedur menggambar flora, fauna dengan berbagai bahan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan pengertian flora dan fauna, yang kedua yaitu menyebutkan contoh flora dan fauna, dan yang ketiga yaitu menjabarkan prosedur menggambar flora dan fauna. Kemudian untuk materi ajarnya yaitu pengertian dan prosedur menggambar flora dan fauna. Oke, tujuannya? Untuk tujuannya yaitu setelah melalui serangkaian pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep flora dan fauna dengan tepat. Oke, baik. A-nya? A-nya yaitu peserta didik. Oke, B-nya? B-nya mampu mengidentifikasi konsep flora dan fauna. Oke, masih mengidentifikasi konsep flora dan fauna ya. Oke, itu C-nya cukup di C berapa? Yang pertama yaitu C2, kemudian yang kedua yaitu C1, dan untuk yang IPK ketiga yaitu C2. Oke. Oke, setuju? Setuju ya. Kenapa alasannya? Karena yang sekolah kebagian kelompok kami itu sekolah yang terpencil di pelosok desa itu. Oke, mungkin ada yang sudah pernah ke sana? Ada. Oh, salah satu dari kelompoknya ke sana ya, merasakan betul bagaimana gitu ya. Mengajar di sekolah di SMP itu gitu ya. Oke. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari kelima perwakilan tadi, Bu Ratih mungkin bisa menyimpulkan bahwa sudah pemahaman teman-teman saya rasa sudah mencapai lebih dari 75%. Ya, harapannya ketika nanti teman-teman melanjutkan ya dalam merancang perangkat pembelajaran untuk aspek pembuat indikator, tujuan dan materi ini teman-teman bisa lebih lancar lagi. Ya, nanti dengan kasus-kasus yang selanjutnya nanti akan Bu Ratih sampaikan. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ya teman-teman. Apa saja yang tadi kita sudah pelajari hari ini mengenai pembelajaran sebagai suatu sistem ya. Jadi banyak sekali faktor yang ada di dalamnya, subsistem yang melingkupinya begitu ya. Terus kemudian setelah itu teman-teman belajar mengidentifikasi mengenai kurikulum, ada KI, turun KD, indikator, kemudian ketujuan pembelajaran sampai ke latihan untuk membuat indikator, tujuan dan materi. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman ya. Kita jumpa minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Untuk tugas silakan teman-teman bisa akses di Elena ya, e-learningnya milik UNES. Bu Ratih sudah siapkan materi hari ini. Kemudian juga untuk hasil diskusi nanti teman-teman mohon bisa diunggah di Elena ya, satu kelompok satu saja. Lalu kemudian untuk tugas yang bisa teman-teman kerjakan secara mandiri di rumah bisa teman-teman akses melalui Elena juga. Oke, semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian paparan saya mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu perencanaan dan pengembangan bahan ajar. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek delivery, interaction, assessment yang dirancang dan dilaksanakan dalam mata kuliah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.